Ada banyak sekali amalan yang ingin kita capai dan kita lakukan di bulan Ramadan. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Namun, amalan seperti apakah yang bagus untuk kita lakukan? Apakah yang banyak atau yang berkualitas? Untuk Anda yang penasaran, kita hari ini akan bersama dengan Ustazah Dr. Cucu Nurjamilah membahas tema tentang kualitas versus kuantitas 30 menit ke depan bersama saya selengkapnya untuk Anda. Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta dengan pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV. Kembali lagi dalam program Mutiara Hati. Hari ini kita akan membahas tentang kualitas versus kuantitas. Kira-kira Allah menyukai amalan yang banyak atau amalan yang sedikit namun berkualitas, atau amalan yang banyak dan juga berkualitas? Langsung saja di sini sudah ada narasumber kita, Ustazah Cucu Nurjamilah ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, insya Allah ini saum sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Semoga wafila di rumah juga sehat ya, berserta pendengar setia Radio Mujahidin FM. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kualitas versus kuantitas Ustazah. Saya pengen langsung nanyain Ustazah, kira-kira Allah itu memang suka kualitas yang bagus namun sedikit, atau banyak namun kualitasnya juga bagus, atau tadi ya banyak orang yang membuat amalan-amalan target puasa Ramadan banyak banget, hatam 2 kali 3 kali dalam sebulan tapi tidak mentadaburinya. Ini bagaimana nih tanggapan Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Mila. Saya akan menyapa dulu pemirsa yang selalu setia ya mengikuti kajian Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul maulanal azim. Ikhwafillah rahimakumullah, pendengar setia Radio Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV dan Kompas TV, Suaimin dan Suimat di mana saja berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga sholawat dan salam kita sampaikan kepada panutan kita yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mbak Mila dan juga Iwafillah berbicara mengenai kuantitas dan kualitas, khususnya ini di bulan Ramadan. Lalu tadi diawali dari pertanyaan host kita ya, Mbak Mila menanyakan Allah itu suka yang mana? Apakah suka ibadah yang banyak atau suka ibadah itu yang berkualitas, atau dua-duanya, banyak dan berkualitas? Nah, tentu kita menjawabnya, kita mesti wafila berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Karena kita dalam beribadah tidak bisa melaksanakan sembarangan. Dan tentu ketika kita beribadah menginginkan ibadah itu betul-betul yang dicintai Allah, yang disukai Allah, yang Allah butuh kepada ibadah itu. Kalau Allah sudah butuh dan Allah mencintainya, tentu pahalanya itu yang diberikan Allah, ajzibihi, sesuka Allah, dan tentu itu adalah berlipat ganda. Iwafillah rahimakumullah, tadi saya mengutip surah Al-Mulk ayat 2 Mbak Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwallahu alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan ya, selalu bergandengan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling ahsan, yang paling baik pemirsa. Yang paling baik dalam menjalankan amal ibadahnya. Baik itu ada dua sisi. Satu adalah kegiatan ibadahnya. Dia melakukan proses ibadahnya. Kemudian yang kedua itu terkait daripada hati. Niat, tujuannya untuk apa, kemudian hatinya hadir tidak selama dalam beribadah.
Itu satu. Jadi jelas Allah sangat menyukai ibadah itu yang berkualitas, yang disertai dengan niat tujuan yang baik, dan bukan hanya anggota badan saja yang bergerak, tetapi adalah hati, ruh juga betul-betul memang ditujukannya hanya kepada Allah. Nah, namun di ayat lain juga, siapa yang tidak bisa diganggu oleh syaitan, kemudian juga dia tidak akan berkeluh kesah. Siapa yang tidak akan berkeluh, siapa yang tidak suka berkeluh kesah, kemudian siapa juga yang tidak akan diganggu oleh syaitan, ternyata diantaranya adalah illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Ya, saya melihat dari ayat itu ya pemirsa. Jadi mereka orang-orang yang istiqomah sholat, kemudian mereka melakukan sholat itu daimun itu langgeng, istiqomah. Tentu bukan hanya dalam sholat, dalam ibadah yang lain itu juga mereka secara kontinu, terus menerus. Jadi bukan satu minggu sholat sunnah, hari ini sholat sunnah, libur 1 bulan baru sholat sunnah lagi, hari ini ngaji, seminggu lagi baru ngaji, tidak demikian. Tetapi istiqomah, walaupun kata Nabi ya, amal yang disukai oleh Allah yaitu yang daim, yang kontinu, walaupun itu amalan itu sederhana, walaupun amalan itu tidak besar ya, tetapi dilakukan secara istiqomah. Nah, ini kan artinya banyak ya, banyak dan berkesinambungan. Kemudian tadi ada ahsan. Jadi yang disukai Allah ya amalannya ya banyak tentunya ya, dan juga ahsan. Yang tidak disukai ya tentu yang tadi tidak baik melakukannya. Ada niatnya juga bukan karena Allah, niatnya karena ingin dunia ya, karena niatnya ingin dipuji, justru itu Allah tidak menyukai. Kemudian ibadahnya yang dibarengi dengan hal yang buruk, artinya begini, di sini saum tetapi dia menyakiti saudaranya. Nah, itu namanya tidak akan tercampur ya. Minyak dengan air tidak tercampur, kebaikan dengan keburukan tidak bisa tercampur pemirsa. Maka yang disebut dengan baik, kemudian itu disukai Allah, ibadahnya betul-betul gitu, lurus karena Allah, dan dia tidak akan mencampur adukan antara yang baik ibadah dengan hal-hal yang bernilai dosa. Jadi memang harus fokus hanya kepada kebaikan. Pada Allah ibadah kebaikan. Apalagi ini bulan Ramadan Ustazah ya. Iya, nanti Allah bisa dikupas ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ikhwah fillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta pemirsa Kompas TV dan M2 TV terkait dengan bagaimana kira-kira caranya untuk istiqomah tadi Ustazah ya. Biar berkualitas. Iya betul. Karena istiqomah ini kata orang bilang sulit. Walaupun dikit, namun ada aja halangan, rintangan ketika sudah mulai istiqomah, begitu ya. Untuk Anda yang penasaran kira-kira tipsnya seperti apa, tetap bersama kami di Mutiara Hati. Ikhwafillah pendengar setia 105.8 Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan juga M2 TV. Kembali lagi dalam program Mutiara Hati. Tema kita hari ini adalah tentang kualitas versus kuantitas. Ternyata di segmen 1 tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya Allah mencintai amalan yang berkualitas. Kalau bisa tambah lagi, yang banyak juga Ustazah ya. Nah, kita juga sering nih mendapati diri sendiri ataupun masyarakat halangan banyak Ustazah yang kemudian ketika Ramadan pada saat ini target Ramadannya itu, target amalannya itu bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat dari biasanya. Namun agak sulit untuk bisa istiqomah setelah Ramadan itu selesai Ustazah. Nah, saya ingin bertanya nih Ustazah, kira-kira bagaimana agar kita bukan cuman targetnya yang banyak, cuman kita juga berkualitas, kita juga mentadaburi Al-Quran, kita juga duha, tahajud, kemudian kita tarawihnya nggak bolong gitu Ustazah. Itu bagaimana Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Mila dan juga ikhwafillah pemirsa M2 TV dan Kompas TV beserta pendengar setia Radio Mujahidin FM. Berbicara tentang kualitas ya, tadi Allah menyukai ibadah kita ini yang betul-betul hanya untuk Allah. Kemudian tata caranya juga sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan ibadah saum, dalam saum juga Mbak Mila ada kualitas dan kuantitas.
Nah, pemirsa juga mesti sekarang itu sudah punya rencana ya, karena segala sesuatu itu harus direncanakan. Rencana 30 hari Ramadan itu mau ngapain gitu loh. Misalkan, oh saya targetnya saum 30 tidak boleh bolong. Nah, kemudian saya mau 30 hari itu 30 juz selesai. Kemudian saya mau konsisten tarawih di masjid. Kemudian saya mau istiqomah qiyamul lail. Kemudian juga saya mau bisa menyambut malam Lailatul Qadar. Ada juga memang sudah menargetkan pokoknya sekian rupiah untuk selama 30 hari Ramadan, per hari sekian. Wah, itu sudah macam-macam, Mbak, dan itu memang harus direncanakan iwafilah ya. Karena Ramadan kita meyakini bahwa Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda. Wa idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah ya. Ketika Ramadan tiba maka dibukakan pintu surga. Ini artinya apa? Jalan untuk menuju surga, yaitu yang diraih dengan amalan yang baik tadi, itu terbentang luas dan Allah melapangkan pahalanya yang luar biasa. Nah, ini juga iwafilah jangan kita sia-siakan. Bagaimana agar saum kita berkualitas, ngaji kita juga berkualitas ya, qiyamul lail juga berkualitas, yang lainnya berkualitas. Pertama dalam saum, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, hadis sahih beliau yang sangat kita kenal. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man soma, dan berikutnya juga ada waman qoma. Man soma Ramadana, siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan, satu dilandasinya dengan iman. Wahtisaban. Ya, ada yang mengatakan wahtisaban itu karena mengharapkan ridwan Allah. Ada juga wahtisaban itu memang betul-betul diperhitungkan, saumnya itu dijaga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka dia akan diampunkan kata Allah dosa-dosa kecilnya setahun yang lalu. Nah, iwafilah di situ ada dua. Ya, Mbak Mila, ada dua syarat, ada dua kriteria. Saum yang bagaimana yang bisa melahirkan ampunan dari Allah. Ampunan setahun dosa-dosa kecil. Tidak sembarangan saum ini. Itu bagaimana Ustazah? Belum tentu yang saum 30 hari bisa mendapatkan ampunan, belum tentu. Karena iwafilah, sekarang anak SD aja itu sudah bisa tamat 30 hari kan? Betul, Ustazah. Itu hampir sama dengan kita. Iya, betul. Tetapi tadi apakah saum yang 30 hari itu bisa melahirkan ampunan dari Allah? Akan bisa melahirkan pahala yang banyak dari Allah. Nah, itu yang harus kita jaga. Maka dari hadis yang tadi ada dua syarat saum yang berkualitas ya, yang berkualitas. Pertama adalah diniatkan memang hanya untuk Allah. Bukan karena suami takut istri atau istri takut suami, bukan karena itu ya. Atau karena ingin tidak disebut orang soleh, atau kalau sedang bertemu takut juga, bukan karena itu, tapi betul-betul karena Allah. Diniatkan karena Allah, semuanya dijaga. Nah, ini terkait dengan kalau diniatkan untuk Allah iwafilah, maka saumnya itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Tadi saya sudah singgung ya, dan itu ada hadis juga. Allah tidak butuh kepada saum yang tidak dijaga dari perkataan buruk, dari perbuatan buruk. Tidak butuh. Jadi dia saum, tapi lisannya itu masih ngomongin orang, masih menggunjing orang, telinganya masih mendengarkan gosip, iwafillah. Itu Allah tidak butuh. Nah, kalau Allah tidak butuh, berarti saumnya hanya lapar dan dahaga. Iya, betul. Tamat 30 hari secara kuantitas, tapi nilai kualitas tadi, nilai ampunan, nilai pahala belum tentu. Nah, itu kalau kita sudah diniatkan karena Allah, maka kita akan menjaga karena Allah tidak suka. Nah, maka Mbak Mila, kalau tadi pertanyaan Mbak Mila bagaimana biar bisa istiqomah dan berkualitas, kita harus tahu ilmunya. Tadi dalam ilmunya, dalam hadis kan pertama niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah tuh bukan sekedar di masjid nawaitu saum agodin, bukan karena sekedar itu, bukan. Tetapi kita menjaga niat ini. Allah tidak suka dengan saum yang dibarengi dengan perkataan buruk, menggunjing orang, memanggil panggilan buruk. Terkadang ada ya, suami ke istrinya manggil buruk seenaknya. Iya. Udah berubah perutnya sedikit disebut yang buruk. Itu juga tidak disukai oleh Allah wafillah.
Nah, kalau kita niatkan karena Allah akan dijaga dari hal-hal yang buruk itu. Kemudian yang kedua, wahtisaban. Betul-betul ingin mencari keridhaan Allah, dijaga. Jadi orang yang menjaga itu Mbak Mila seperti ini. Misalkan tadi udah sahur ya di waktu subuh. Subuh itu sudah sahur. Kemudian baru gak jam 9. Ada tetangga datang, lalu dia menyampaikan gosip. Dia tidak akan kebablasan. Karena astagfirullah, ini so'imun, saya sedang saum. Saya harus bisa memukat, harus bisa menyetop tetangga yang bawa gosip. Ini so'imun, saya sedang saum. Jadi langkah demi langkah tuh ya filah, dijaga saumnya, dijaga. Jangan sampai kebablasan melakukan hal-hal yang merusak saum. Itu kalau saumnya ingin berkualitas. Ini dari aspek saum saja ya Mbak Mila. Masya Allah, dari Ramadan, dari apalagi di amalan utama ya, puasa Ustazah ya. Iya, saum dulu ada sebelum yang lainnya. 2 tadi Ustazah sudah jelaskan bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah. Yang pertama ilmu, banyak-banyak belajar gitu Ustazah ya. Apa yang Allah pengen, apa yang Allah mau. Dan yang kedua adalah fokus ibadah hanya kepada Allah untuk mendapat keridhaan Allah. Nah, untuk selanjutnya kita masih akan berbincang bersama dengan Ustazah Cucu Nur Jamilah. Untuk Anda yang penasaran tentang apa nantinya, tetap bersama kami di Mutiara Hati. Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan juga M2 TV. Anda kembali lagi dalam program Mutiara Hati. Hari ini dan tadi sudah kita bahas tentang kualitas versus kuantitas Ustazah ya. Tadi sudah membahas juga bagaimana kita bisa istiqomah dalam menjalankan saum di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang kemudian sudah mendekati akhir-akhir, nah sudah fokus buat kue, kan Ustazah ya. Jadi tadi sudah dijawab. Dan untuk segmen ketiga ini ada suatu hal yang menarik untuk bisa kita obrolin Ustazah, terkait dengan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bersama ikhwafillah bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Dan banyak sekali orang berlomba-lomba untuk bisa banyak khatam di bulan Ramadan. Namun lupa untuk kemudian mentadaburinya Ustazah. Nah ini bagaimana agar kita bisa banyak khatam juga, kemudian kualitasnya juga banyak Ustazah. Silahkan. Baik Mbak Mila dan juga ikhwafillah rahimakumullah. Berkait kita yang contoh yang kedua ya, kualitas dalam beribadah membaca Al-Quran. Tadi yang pertama saya fokus pembahasannya bagaimana kita bisa beribadah saum secara berkualitas. Yang kedua dalam Ramadan juga Al-Quran diturunkan sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul maulanal azim. Di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an ya. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan agar menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk, kemudian menjadi penuntun, pedoman hidayah bagi umat manusia. Nah terkait di bulan Ramadan tadi disampaikan oleh Mbak Mila dan memang kenyataannya begitu ya ikhwafillah, dan kita juga sudah punya target ingin berapa juz khotam di bulan Ramadan. Nah mungkin kalau tahun lalu kita fokusnya kepada jumlah kualitas juz. Iya, Ustaz. Nah mungkin itu bukan berarti tidak bagus, itu sangat bagus karena saya menemukan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW yang hampir sepanjang bulan itu Rasulullah sangat banyak membaca Al-Quran, kemudian saum sepanjang bulannya ya, kemudian qiyamul lail. Nah, kalau melihat dari kebiasaan Rasulullah, itu kita sudah tepat juga kita untuk lebih banyak ya fokus di bulan Ramadan itu kepada membaca Al-Quran atau qiraatul Quran. Ya, ini banyak dari kalangan kaum muslimin dan muslimat ya yang memang memfokuskan kepada membaca Al-Quran atau istilah masyarakat itu tadarus. Ya, tadarus itu sangat bagus ya, sehingga
dalam setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu selalu ada diisi dengan Al-Quran. Itu juga sangat bagus. Tetapi boleh kita meningkat. Nah ya, kalau yang kemarin hanya tadarus saja, iwafillah. Mari kita di bulan ini yang belum, ini terutama yang belum, kita tingkatkan kepada tadabur atau kepada tilawah. Ya, karena Allah juga memerintahkan, ada di dalam surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa-apa yang pelajarilah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, barulah aqimis sholah. Artinya untuk bisa istiqomah sholat, tadi istiqomah saum ya, itu memang tadi saya sampaikan harus ada ilmunya. Iya, ya ilmunya itu adalah apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Pelajarilah Al-Quran. Jadi ada target iwafillah di bulan Ramadan juga bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran, mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Karena untuk kita bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, itu apabila Al-Quran dipelajari. Apabila dipelajari, bukan berarti dengan membaca tidak menjadi hidayah. Iya, Insya Allah dengan membaca, dengan diniatkan ibadah ya, tapi sedikit saja iwafillah. Jangan lupa ketika kita mau membaca Al-Quran, jangan akan sekedar baca Mbak Mila, tapi kita berwudu itu sudah jelas. Berwudu, berpakaian rapi, menghadap ke kiblat, lalu diniatkan, ya Allah, mohon ridhoilah hamba. Hamba ingin beribadah melalui tilawah Al-Quran. Nah di situ kalau sudah kita begitu niatnya tulus lillahi ta'ala, enggak ada kepengen diketahui orangnya. Nah itu hati-hati, apalagi yuk baca Al-Quran, yuk di-share, di-upload, nah itu kan takut merusak. Jadi betul-betul kita memang menginginkan hanya untuk Allah. Itu sudah sangat bagus. Tapi kalau untuk bisa mendapatkan hidayah, sekali lagi mendapatkan petunjuk, justru iwafillah kita juga dituntut untuk mengetahui kandungannya. Maka targetkan di Ramadan ini agar kualitas ketakwaan kita bisa tercapai, kemudian ilmu dari Al-Qurannya semakin bertambah, maka kita juga punya waktu untuk tadabur. Bisa tadabur sendiri dengan membaca terjemah, kan sekarang sudah banyak ya Al-Quran terjemah. Kemudian kita juga bisa turun taklim. Insya Allah iwafillah majelis-majelis taklim Ramadan juga tetap berjalan Mbak Mila. Saya juga sudah diminta beberapa majelis taklim, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu, itu dari jam 10 sampai jam setengah 12. Masya Allah. Nah itu jadi untuk tadabur Al-Quran ya, bisa kita juga mendatangi majelis taklim. Oke. Terima kasih banyak Ustazah, tidak terasa kita sudah berada di akhir segmen program Mutiara Hati. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak kami selama 30 menit ini. Itulah tadi ya, terkait dengan bagaimana kita bisa fokus kepada kualitas. Namun jika memang bisa, kita harus juga tingkatkan kuantitasnya. Jadi bertambah gitu ya insya Allah. Jadi intinya tetap fokus pada amalan kita, pada ibadah kita, hanya untuk Allah, kepada Allah, agar kita mendapat ridho Allah. Sebab saya pernah dengar Ustazah, tidak mungkin kita bisa masuk surga karena amalan kita, tapi memang semata-mata karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustazah saya ucapkan. Sama-sama. Dan kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda iwafillah. Tetap di Mutiara Hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.